Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawayna ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلومكم في الدارين آمين. Wa qila li Wahib bin al-Warad rahimahullah hal yajidu ladzatal ibadati may ya'sillah qala la wala man yahummu bil ma'siyah. Wa kana salafus salih yaqulun al ma'asi baridul kufri ay rasuluh. Masih di dalam pembahasan dampak yang didapatkan bagi orang yang bermaksiat, bagi orang yang melanggar perintahnya Allah, yang tidak mengikuti aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Wahib bin al-Warad pernah ditanya, apakah bisa mendapatkan memiliki kelezatan ibadah orang yang bermaksiat kepada Allah? Dari pertanyaan ini ada satu yang perlu kita garis bawahi, ladzatul ibadah, kelezatan di dalam melakukan ibadah. Orang yang bisa merasakan nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah, ia tidak akan pernah bosan daripada ibadah itu. Dia bahkan tidak nyaman ketika mengurangi apalagi meninggalkan ibadah itu. Karena dia sudah merasakan lezatnya ibadah. Sudah merasakan lezatnya ibadah, nggak bisa digantikan dengan yang lainnya sudah. Apapun itu. Walaupun di mata manusia ini lebih nikmat, ini lebih asyik, ini lebih lezat, tapi menurut orang yang sudah merasakan nikmatnya ibadah, tidak mengalahkan nikmatnya ibadah ini. Di antara contohnya, orang yang merasakan nikmatnya ibadah di waktu malam. Kan kita dianjurkan bangun malam, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhal muzammil gumil laila illa galila nisfahu awin kusminhu qawlila auzid alaihi warattil qur'ana tartila. Kalau untuk Nabi Muhammad bangun malam itu wajib, harus. Tapi untuk kita sunnah. Kesunahannya sangat ditekankan oleh Rasulullah, sehingga Nabi memerintahkan kita untuk bangun malam itu, di dalam hadisnya sholli bil laili wala rok'ah, sholatlah di waktu malam itu walaupun hanya 1 rakaat, karena memang tidak ada salat 1 rakaat kecuali malam, yaitu sholat witir. Sholat witir minimalnya 1, ya, adnal kamal 3, sempurnanya
11. Nah, makanya Nabi menganjurkan sholli bil lail walau rakaat, salatlah di waktu malam itu walaupun 1 rakaat. Lah dianjurkan qiyamul lail, tapi orang yang menjalankan qiyamul lail belum semuanya bisa merasakan nikmatnya ibadah di waktu malam. Nah, karena orang kalau sudah merasakan qiyamul lail, nikmatnya qiyamul lail, asiknya qiyamul lail, itu nggak kepingin subuh, nggak kepingin terbit fajar. Seperti orang yang asik lihat film gitu loh, nggak kepingin buyar filmnya, yang sinetron, kan gitu, asik-asiknya buyar, nggak kepingin dia buyar, sehingga dia nunggu lah isok itu langsung jamiku ketemu nih meneng, langsung jamiku meneng, saking asiknya dia dengan film tersebut. Begitu juga mereka yang merasakan lezatnya qiyamul lail, nggak kepingin terbitnya fajar. Ayam berkokok itu kan belum terbit fajar. Petekku tak titeni ku, ya, sebelum kiroa itu wis berkokok. Berarti lumayan itu. Kiroa itu diawali dengan apa? Syair. Ya. Kemudian inna anzalna sampai An-Nas. Kemudian tarhim 2 kali. Lumayan berarti sebelum kiroa itu sudah berkokok. Mereka itu berarti berkokok itu kan belum terbit fajar, masih malam. Sudah ayam berkokok itu nangis mereka, sedih mereka. Kenapa? Mau terbit fajar, sumpek. Sampai diantara mereka mengatakan apa? Ma ghammani syai' mundu arba'ina sanah illa tulul fajar. Tidak ada yang membuat aku susah, tidak ada yang membuat aku sedih sejak 40 tahun kecuali terbitnya fajar. Perlu lapar, sakit, nggak membuatnya sedih. Orang tua, keluarga meninggal, uang habis, nggak membuatnya sedih. Yang membuat sedih terbitnya fajar. Sampai di antara mereka mengungkapkan ungkapan yang kalau untuk kita, ya sebaliknya, mereka mengatakan apa? In kana ahlul jannah, in kana in kana ahlul jannah fil jannati mithlu ma nahnu fi, ya, innahum la fi asyin tanib. Kalau misalnya penghuni surga di dalam surga memiliki kenikmatan, kelezatan seperti yang kami rasakan di qiyamul lail, maka benar-benar surga itu kehidupannya yang paling nikmat. Jadi gambarannya apa? Gambarannya surga itu belum tentu nikmat kalau mereka tidak bisa merasakan seperti yang mereka rasakan saat qiyamul lail. Kalau di surga mereka merasakan seperti yang dia qiyamul lail, baru mereka cap surga itu benar-benar nikmat. Kalau enggak nikmat. Coba kalau kita pakai perbandingan gitu. Nah, perbandingan kita, surga itu nikmat, wis dak ono sing liyane dan lain sebagainya. Tapi mereka enggak. Kenapa? Mereka sudah merasakan nikmatnya dan lezatnya ibadah. Nah. Lah karena itu bisa, nikmat ini, ibadah ini bisa. Kalau sudah nikmat, nggak akan ada bosan, nggak akan rasa malas untuk mengerjakannya. Nikmat, lezat. Tapi untuk mendapatkan kenikmatan ini, diantaranya seperti yang dikatakan oleh Imam Wahab bin Warad, jawaban dari orang yang bertanya, apakah bisa memiliki, mendapatkan kelezatannya ibadah orang yang bermaksiat kepada Allah? La, tidak. Orang yang bermaksiat tidak akan bisa merasakan nikmatnya ibadah. Bukan yang bermaksiat, wala man yahumu bil maksiyah,
yang baru ingin melakukan kemaksiatan nggak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Belum melakukan kemaksiatannya loh, belum mengerjakannya, masih ingin, masih rencana. Nah, seperti anak-anak muda ini, ada yang rencana sudah mau bukber. Ya, otomatis kalau sudah bukber itu jelas maghrib pembo sholat apa ndak. Kemudian jelasnya nanti selesainya bukber itu jam berapa nggak tahu, terawih sholat terawih apa ndak ya ndak wis. Ini kan kita bahas bukber karena kan mau mendekati Ramadan, momen di bulan Ramadan itu. Bukber akhirnya maghrib pembumbuan apalagi terawihnya. Kan itu. Yang sudah mau merasakan, sudah punya rencana maksiat, nggak akan bisa merasakan nikmatnya ibadah. Makanya wajar kalau ibadah di kita ini kadang semangat kita lakukan, kadang bosen kita tinggalkan, kita jauhi, ya. Nggak bisa merasakan kita nikmatnya ibadah seperti mereka. Mereka lihat sampai seperti itunya mereka dalam menikmati ibadah, sampai membuat mereka sedih, sampai mereka menyatakan surga nggak nikmat kalau nggak ada yang seperti yang mereka rasakan di Qiyamul Lail. Yang kerentek mau maksiat nggak bisa merasakannya. Nah kalau sudah nggak bisa merasakan ibadah, ya situ mang ibadahnya itu, ya lek kober. Kalau ada waktu, ibadahnya kalau ada waktu, kalau tidak males, kalau tidak bosen, itu kita. Tapi mereka waktunya untuk ibadah. Untuk ibadah harus, tidak boleh tidak, harus tidak boleh tidak. Tapi mereka enggak. Apa kalau kita enggak? Kalau ada waktu. Bahkan kadang kita kalahkan ibadah ini. Kita kalahkan ibadah, sudah jarang ibadahnya, sudah nggak bisa merasakan lezatnya ibadah. Kita kalahkan dengan hanya hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah min dzalik. Para salafus saleh mereka berkata, al ma'asi baridul kufri. Kemaksiatan itu posnya kekufuran. Jadi kalau orang melakukan kemaksiatan itu seperti berjalan menuju kemana? Ke kekufuran. Lah minimal kufrun nikmah, mengkufuri kenikmatan. Kenikmatan apa? Kenikmatan sehat, dia kufuri. Kenikmatan waktu luang, ia kufuri. Belum kenikmatan yang lain itu. Ya, ini kenikmatan yang terlihat aja sudah. Kenikmatan sehat, kenikmatan waktu luang, ia kufuri. Padahal Nabi SAW di dalam hadisnya, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. Dua kenikmatan yang banyak diabaikan, tidak diperhatikan, padahal itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Diabaikan oleh siapa? Banyak orang. Banyak orang mengabaikan, melalaikan dua kenikmatan ini. Yang pertama adalah as-sihhatu, sehat. Yang kedua adalah al-faraq, waktu luang. Loh, ini di siapa? Di pelaku kemaksiatan. Minimalnya itu, minimal yang bisa kita lihat. Belum lagi kalau kita hitung daripada kenikmatan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa ngomong, bisa mencium, ya, bisa bergerak, tambah lagi sudah. Makanya dikatakan al-ma'asi, kemaksiatan baridul kufur, ya, itu berjalan menuju kepada kekufuran. Minimalnya kufur nikmat. Lama kelamaan
bukan kufur nikmat lagi, sudah kufur billah, mengkufuri Allah. Orang rela loh dengan kemaksiatan itu meninggalkan kewajiban. Dan paling enteng kewajiban ditinggalkan ketika kamu melakukan kemaksiatan, sholat. Orang yang lihat konser dari jam berapa ke jam berapa, mau konser itu di dalam gedung, mau konser itu di luar gedung, mau dengan gratisan ataupun dengan biaya. Di antara mereka banyak meninggalkan sholat. Mungkin bisa dikatakan hampir semuanya. Kalau misalnya konser itu dilakukan habis maghrib atau habis isya, orang-orang masuk sebelum maghrib atau maghrib, hilang maghrib wisan, hilang maghribnya sudah. Saya musafir kalau tujuannya maksiat sudah tidak boleh qashar. Itu pertama, dia qashar sudah dosa. Qasharnya tidak sah karena haram buat dia nggak boleh qashar. Kemudian dia pakai rukhsah safar untuk jamak, padahal dia melakukan kemaksiatan. Bukan rukhsah itu kalau untuk kebaikan, ketaatan, hal yang mubah baru rukhsah. Tapi kalau untuk maksiat bukan rukhsah, dia pakai itu rukhsah, itu minimal sudah meninggalkan sholat. Kan nggak mungkin konser jam 8 masuk jam setengah 8 atau jam 8 kurang, nggak mungkin. Insya Allah pintu sudah mulai dibuka kapan? Maghrib. Orang berbondong-bondong masuk, nanti sholat maghrib. Nggak ada, sudah bingung nyari tempat, bingung posisi tempat dan yang lain, selesai. Itu satu gambaran sudah. Orang yang bermaksiat itu menuju pada kekufuran. Al-ma'asi baridul kufri, menuju kepada kekufuran. Nah, karena itu jangan diremehkan kemaksiatan itu. Karena walaupun kecil, kalau terus menerus dia menjadi besar, dari sedikit menjadi banyak. Kalau sudah banyak, sudah besar, sulit untuk menghindari, berat untuk menghindarinya. Akhirnya hidup dengan kemaksiatan, naudzubillah min dzalik. Seperti noda itu loh, kalau masih sedikit kita enak bersihkan, tidak capek, cepet. Tapi kalau kita biarkan sampai banyak, kemudian kita mau membersihkan, sudah kesel wis. Satu kaca ini aja, satu kaca, nggak sampai 3 meter, ya. 2 kali berapa mungkin, ya. Kalau kita biarkan noda di kaca ini, kemudian sudah banyak noda, kemudian kita mau bersihkan, kesel kabeh, ya. Butuh waktu yang lama, butuh waktu yang panjang. Tapi kalau misalnya ada noda satu kemudian kita bersihkan, tidak kesel dan juga cepat, tidak butuh waktu menitan, mungkin 1-2 menit selesai sudah, tidak capek. Tapi kalau kita biarkan tuh numpuk, akhirnya butuh kursi, kemudian kesel, capek. Sama dengan dosa, jangan nunggu banyak. Kita mau menghindar berat, nanti akhirnya susah. Sedikit itu harus kita jauhi, harus kita hindari. Kenapa? Ujungnya yang bahaya ini, ujungnya adalah kekufuran. Mau itu kufur nikmat atau kufur billah, naudzubillah min dzalik. Namanya kekufuran itu harus kita lihat di dalam ayat Al-Quran, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang mengkufuri kenikmatan, baik itu kufur nikmat atau kufur billah, inna adzabi lasyadid. Allah menekankan, sesungguhnya azabku sangat pedih. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita dapat merasakan nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah,
dan semoga Allah Subhanahu wa taala melengketkan kita dengan kebaikan, ya, melengketkan kita dengan ketaatan ibadah dan menjauhkan kita dari kemaksiatan, kejahatan, kemungkaran, hal-hal yang dimurkai dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.